Oke guys, jadi kali ini aku akan jelasin mengenai tutorial ngerjain lab di AWS. Jadi langsung ketik aja AWS di Chrome masing-masing. Kemudian kita ke modules dan kita ke modul 4. Di modul 4 ini klik lab 1 Introduction to AWS IAM. Kemudian load lab. Kemudian klik start lab dan tunggu lingkaran di sebelah kiri itu berubah sampai menjadi hijau. Oke, di sini aku pause dulu untuk videonya sampai menunggu lingkaran yang berwarna kuning itu menjadi hijau. Setelah lingkaran berwarna hijau, klik lingkarannya, kemudian akan muncul tab baru. Dan pada panel service itu klik, kemudian pilih IAM atau bisa searching. Dan klik user di bagian kiri dan akan muncul user 1, 2, 3. Lalu klik user 1 dan di tab permission itu masih nggak ada izin atau not permit. Kemudian di tab groups juga sama. Kemudian di tab security credential itu udah ada link, udah ada izinnya. Kemudian lanjut di klik user groups, kemudian klik isi to support, choose permission, dan pada Amazon see to read only klik plus, kemudian klik minus lagi, lalu klik user group lagi ke S3 support. Nah, di situ juga lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya tadi, klik plus, dan yang terakhir klik isi to admin, kemudian ke tab permission, dan di situ terdapat inline policy. Next, di panel navigasi kiri, pilih user groups lagi, kemudian klik S3 support. Di bagian users tab, itu klik add users, lalu checklist user 1, kemudian add user, dan akan muncul tab baru yang memberitahu bahwa user 1 telah ditambahkan. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti awal untuk memasukkan user 2 ke dalam easy to support. Jadi klik easy to support dan klik add user, kemudian checklist yang user 2 dan add users, sehingga easy to support user 2 telah ditambahkan ke easy to support. Nah, untuk easy 2 admin ini juga lakukan hal yang sama, klik add user, kemudian checklist user 3, sehingga user 3 berhasil ditambahkan ke easy to admin. Oke, next ke navigasi kiri lagi, klik dashboard, kemudian klik copy link pada sign in URL-nya. Kemudian kita ke tab samaran dan paste link yang telah di-copy di web AWS tadi. Lalu sign in dengan username-nya itu user 1 dan di passwordnya isikan dengan lab password 1. Lalu di bagian search itu search S3 untuk membuka S3 console. Kemudian untuk mengecek apakah ada akses pada Amazon EC2, klik EC2 pada search dan kemudian pilih instance, dan di situ tidak adanya izin untuk mengakses Amazon EC2. Setelah itu lakukan sign out pada user 1 dan akan melakukan sign in pada user 2 dengan langkah yang sama. Oke, lanjutkan sign in pada user 2 dengan memasukkan username-nya yaitu user 2 dan passwordnya yaitu lab password 2. Kemudian di bagian sebelah kanan service itu search EC2 untuk membuka konsol EC2. Nah, kemudian klik instance, lalu ubah regionnya menjadi nVirginia, lalu pilih lab host, dan pada instance state pilih stop instance, dan klik stop pada tab baru, dan klik tanda close di bagian pojok kanan. Lalu search S3 untuk membuka konsol S3, dan di situ juga tidak terdapat akses untuk membuka Amazon S3. Lakukan sign out pada user 2, kemudian sign in pada user 3 dengan memasukkan username-nya yaitu user 3 dan passwordnya lab password user 3. Lalu search EC2 untuk membuka konsol EC2.
Kemudian di tombol navigasi kiri klik Instance, kemudian pilih Lab Host, Checklist. Pada Instance State, klik Stop Instance, kemudian klik Stop, dan akan muncul notifikasi Successfully Stop. Kemudian kita ke tab LMS AWS yang awal, kemudian klik Submit dan OK. Kemudian klik Grade untuk melihat nilai dan ya 100 guys. Oke guys, jadi segitu angka-angka dari aku. Oke, makasih, bye-bye.